السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين ورزقنا من الطيبات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para sepuh orang-orang tua kita, para asatidz yang kita muliakan, ibu bapak jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, kembali kita berjumpa pagi ini membahas tentang bagian-bagian penting dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebelum kita lanjutkan kembali kajian kita pagi ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang telah mendahului kita maupun yang masih bersama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka juga, serta kita dapat manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari, dari berkahnya kita membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: alla yakhudha fi fannin min fununil ilmi daf'atan bal yura'i at-tartiba wa yabtadi'u bil ahammi fa innal umra iza kana la yattasi'u li jami'il ulumi ghaliban fal hazmu ay ya'khudha min kulli syai'in ahsanah.
Atau kama qala al-musannifu rahimahullah. An la yakhuda fi fannin min fununil ilmi, bahwa janganlah meninggalkan bagian dari beberapa pokok ilmu pengetahuan, daf'atan secara menyeluruh, bahasa kitanya. Kalau bahasa harfiah nih, kalau tidak diindonesiakan sedikit membingungkan ya bahasanya tuh. Nah kan bahasa Arab ini ada bahasa terjemah, ada bahasa harfiah. Nah kalau harfiah ini seperti ini Indonesia. Nah, itu. An la yakhudha fi fannin min fununil ilmi daf'atan. Kalau kita tidak mungkin mempelajari ilmu itu seluruhnya, nah nih, maka jangan ditinggal semuanya. Nah, ini juga sesuai dengan rumus kaidah usuliyah. Ma la yudrikuhu kullu la yatrukuhu kullu. Nah, gitu ya dalam kaidah usul fikih. Sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan semua tidak bermakna ditinggalkan semua. Nah, gitu. Di dalam kaidah itu seperti itu. Nah, dalam ilmu pengetahuan juga demikian. Jadi dalam prakteknya sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan semuanya, tetapi tidak bermakna kalau begitu tidak usah dikerjakan aja. Tidak seperti itu caranya. Nah, kalau dalam praktek hukum ibadah kita umpamanya kita cuman bisa sholat fardunya saja, rawatibnya tidak sempat karena kita di perjalanan, pesawat mau berangkat. Nah, umpamanya nih, ya, ini mau terbang dari bandara Soekarno-Hatta ke Singapura, berangkat subuh jam 3, sampai di bandara urus ini segala bagai, selesai urusan sampai ruang tunggu. Nah, kita belum sholat subuh nih, gitu kan, kira-kira tuh seperti itu. Nah, yang sempat apa kita kerjakan? Kewajibannya sholat subuhnya, ada ruangan kan? Nah, ada ruangan, setiap itu tuh ada ruangan di mana kita bisa sholat di situ, lengkaplah fasilitasnya tuh. Nah, tapi kalau kita berlama-lama seperti layaknya kita di masjid begini nih, ada pengajian dulu kita ikut juga, duduk pengajian dulu di situ, ketinggalan pesawat. Nah, ini kan. Tapi malah yudrikuhu kullu, sesuatu yang tidak mungkin kita semuanya dapatkan, la yatruku, jangan pula kita tinggalkan seluruhnya. Kena aja lah, sampai di Singapura aja kena dikodok aja sholatnya. Juga tidak demikian, apa yang dapat kerjakan. Nah gitu. Nah mungkin banyak hal-hal lain lagi. Dan kalau kita ambil contoh, ya, kita mau jualan pagi ini, mampunya ini beli barang cuman 10 kilo, ini beli udang mau dijual lagi nih, gitu. Aduh nih saya beli yang lain aja lah, kayaknya udang udah gak cukup duitnya nih. Nah, saya cari yang lain aja, belanja, beli sayuran aja lah, saya jual sayuran aja begini. Nah dalam praktek kaidah ini nih tidak demikian. Ya
rencananya memang mau beli 15 kilo. Tapi rupanya duitnya tidak cukup kalau 15 kilo. Adanya cuma 10 kilo aja. Beli 10 kilo. Jual lah, tetap jual udang begini. Tapi rencana awal 15 kilo cuman bisanya jual 10 kilo. Ini yang dimaksud mala yudriku kullu, sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan semuanya, tapi tidak berarti kita tinggalkan semuanya. Namun yang perlu dipahami, yang model begini ini tidak bisa dalam sebuah praktek yang memang itu menjadi syarat dan rukun. Gitu. Kecuali memang karena ketidakmampuan yang memang dapat dimaklumi. Seperti contoh sholat. Kaidah mala yadrikuhu kulluh ini bukan berarti tidak bisa dikerjakan semua, sebagian jadilah. Kalau saya baca Fatihah 7 ayat nih, bisa terlambatnya saya baca Fatihahnya, saya kurangi aja 4 aja. Ini tidak bisa seperti ini. Karena ini adalah paket yang sempurna dalam sebuah kegiatan sholat itu, ya rukunnya harus terpenuhi. Gitu. Tidak terpenuhi rukunnya maka sholat tidak sah. Nah, yang bisa dikurangi itu yang tidak sampai kepada membatalkan atau mengurangi daripada rukun-rukunnya. Rukunnya itu tetap wajib dikerjakan. Ya. Apakah kira umpamanya saya kayaknya cuma sempat pakai baju aja nih, pakai celana tidak sempat, apa tidak pakai celana, kan begitu. Ini paket berpakaian itu pakai celana, ya, tuh, pakai baju, itu paketnya. Jangan kayak orang latihan di dunia militer. Seberapa bisa dipakai ini itu aja gitu kan, kayak film Dono jadinya ya. Pakai celana aja, tidak sempat pakai baju. Ya, pokoknya itu kedisiplin, melatih kedisiplinan tuh, itu judulnya lain lagi ini nih. Rumusnya lain ini. Rumus kedisiplinan gitu berarti kurang cekatan. Ya, waktu yang disediakan tidak cukup, mestinya cukup. Seniornya dulu begitu cukup, kenapa ini tidak cukup? Itu latihan kedisiplinan, beda cerita, beda judul itu ya. Dilatih dia, dikasih waktu umpamanya 2 menit harus lengkap berpakaian gitu. Seberapa lengkap dia berpakaian itu tuh. Gitu. Kayak celana baru baju, kaos dalam belum sempat dipakai baju luarnya. Gitu. Itu perkara lain. Jadi ma la yadriku kulluh wa la yatruku kulluh. Nah, dalam ilmu pengetahuan juga sama. Oleh sebab itu, sebelum-sebelumnya juga sudah kita bahas, sampaikan, rasanya tidak mungkin kita ini mempelajari ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu pengetahuan agama kita ambil contohnya. Masuklah kita ke dalam sebuah lembaga pendidikan, lalu kita mempelajari seluruh kitab yang ada pada dunia pendidikan itu. Itu tidak mungkin. Ya. Mungkin beberapa kali saya berikan contoh seperti kitab-kitab yang ada di pustaka kita nih sebelah nih. Kan berapa jilid itu kitab-kitab itu tuh. Ya. Pertanyaannya, siapa yang betul-betul tamat itu belajar itu dari jilid 1 hingga jilid 10 itu, kitab ini pula, kitab ini, lihatlah di sebelah tuh. Ada yang sampai 10 jilid itu kitabnya. Kira-kira dulu waktu sekolah ada enggak ustadz-ustadz kita nih, kiai-kiai kita nih yang betul-betul berguru begitu, namanya belajar itu berguru, tamat belajar itu tuh. Mungkin ada tapi 1 atau 2 kitab aja, tidak semua. Itu contohnya tuh. Lalu kenapa mereka berani-beraninya membaca kitab yang waktu belajarnya tidak sampai tuntas di situ? Katakanlah umpamanya Ihya Ulumuddin ini 5 jilid nih, 5 jilid. Waktu sekolah belajarnya cuman sempat 3 jilid, tamat sudah sekolahnya.
keburu tamat sekolahnya, belajarnya belum talah. Belajar kitabnya tuh belum talah lagi, masih ada 2 lagi jilid yang belum talah lagi. Maka jilid yang belakang tuh agak tebal lagi ininya. Nah, tapi begitu sudah tamat dari sekolah itu, sudah pulang kampung, ada pengajian, padahal jilidnya sampai jilid 3, cuman waktu sekolah dulu belajar berhadapan dengan guru, tapi kenapa dia membaca jilid 4, jilid 5? Nah, kan begitu. Nah, bagaimana yang seperti ini nih? Maka inilah yang dimaksud dengan kajian kita ini nih. La yakhudu fi fannin min fununil ilmi dapatan bal yura'id tartiba tetapi ia hendaklah yura'id tartiba. Kalau bahasa ininya tuh menjaga, memelihara urutan, tidak lompat-lompat, ya. Wa yabtadi'u bil ahammi, dan ia mengambil atau memulai dari mana yang penting-penting dibahasnya. Nah, maka prakteknya kita boleh ceklah di dunia pendidikan di pondok pesantren yang saya maksud, kitab-kitab yang tadi ini nih. Ada yang mempraktekkan itu bitartib, itu sesuai dengan urutan. Umpamanya kitab fikih itu kalau pertama itu pasti judulnya itu bab taharah. Bab taharah, selesai bab taharah nanti masuk bab sholat, nanti baru bab puasa, bab zakat, bab haji, itu ini fikih muamalah, fikih ibadah. Nanti selesai fikih ibadah, baru fikih muamalah. Itu sudah mulai membahas masalah berniaga, berdagang, berbisnis, begitu kan? Nah, terus ke belakangnya nanti ada lagi fikih masalah membahas masalah hukum-hukum dalam perkawinan, munakahat. Nah, itu ada nanti khusus membahas masalah apa lagi namanya itu, sampai kepada bahasan-bahasan yang kontemporer. Nah, itu urut-urutannya tuh. Kontemporer itu hal-hal yang baru-baru nih, yang terjadi kekinian gitulah. Nah, ini. Nah, kalau secara urutan yang model-model seperti ini nih, tidak bakalan sampai belajar lagi ini. Nanti pindah lagi kitabnya, tohoroh lagi, pindah lagi, tohoroh lagi kitabnya. Memang kitab fikihnya kita pelajari, ini Fathul Qorib belajar, ya. Al-Bajuri belajar, Fathul Mu'in belajar, iya. I'anatul Thalibin belajar, iya. Berapa kitab dipelajari itu? Tapi judul kitab itu tuh bila dibuka, bahasan-bahasan awalnya itu semua sama. Bahkan hadis sekalipun, umpamanya kita membahas tentang hadis Bukhari, hadis Muslim, bukalah tuh bab-bab awal tuh, hadis-hadis yang dibahas di situ pasti bab taharah. Begitu pula hadis Bukhari. Nanti setelah bab taharah naik lagi bab hadis-hadis tentang sholat, naik lagi hadis-hadis tentang puasa, hadis-hadis tentang zakat, hadis-hadis tentang haji. Itu semua kitabnya berbeda. Tapi jika tidak memilah, makanya wa yabtadi'u bil ahammi. Kalau umpamanya di kitab ini sudah dipelajari, katakanlah kita ambil satu contoh kitab fikih itu ada namanya Al-Bajuri. Ini syarah daripada Fathul Qorib, dicontoh. Di Al-Bajuri itu sudah dipelajari bab taharah. Nanti ada Fathul Mu'in di atasnya lagi. Kalau di dunia pendidikan tuh, kalau tadi di tingkat sanawiyah, nih tingkat aliyah sudah nih. Syarahnya itu I'anatul Thalibin. Nah, itu contoh. Nanti di aliyah itu I'anatul Thalibin itu tuh bab taharah itu tidak lagi menjadi bahasan pokok.
karena di Senawiyah sudah ketemu bab taharah. Gitu. Tapi ini hanya menambah khazanah, menambah apa namanya itu, menggali hal-hal yang belum terbahas di taharah di Al-Bajuri. Gitu. Tapi jangan itu aja nih, nanti tamat sekolah di situ tuh yang sudah dipelajari itu cuman bab taharah. Bab lain gak ada suah tetamu. Bagaimana muamalah, bagaimana munakahat. Itu kada terbahas lagi. Kenapa? Karena setiap pindah buku pasti judulnya yang dibahas lagi fikih itu tuh taharah lagi. Gitu. Maka oleh sebab itu petunjuknya di sini yura'it tartib tapi wa yabtadi'u bil aham. Sehingga nanti kalau sudah itu, jadi ibaratnya nih, kalau ibarat sekolah formal itu, disitulah kecerdasan waka kurikulum nih. Kalau kurikulumnya kurikulum kepondokan, ini waka nih berwawasan. Oh ini di tingkat Senawiyah ini udah dibahas. Jadi di tingkat aliyah nanti dia judulnya yang lain saja. Naik lagi umpama bab puasa, babus siam. Atau melihat kalau udah bahasannya fikih ibadah ini udah dibahas di tingkat Senawiyah, nanti di aliyah tuh pindah fikih muamalah. Masuk lagi fikih al-munakahat, khusus masalah pernikahan. Karena banyak dibahas untuk pernikahan itu. Khusus juga, spesial juga itu. Bahkan ada fikih apa namanya ini yang ditakuti oleh sebagian orang-orang barat itu, yaitu tentang hukum membuat alat-alat yang bisa dianggap teroris gitu. Itu dibahas di dalam fikih. Ya. Nah, jadi semuanya itu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Adapun taharah yang ada di kitab I'anah tadi umpamanya, memperdalam yang ada di dalam kitab Al-Bajuri itu ya. Gitu caranya deh. Maka oleh sebab itu yabtadi'u bil ahammi. Bahkan ada kurikulum itu dia dari atas. Yang mana yang belum terbahas di kelas-kelas bawah tadi itu, kelas nihai ini, kelas terakhir nih, atau kalau kita ini kelas 12 atau kelas 6 kalau di pondok itu ada yang bahasannya itu kitab tuh langsung naik ke atas. Karena yang lain-lain itu udah dibahas. Jadi kalau bahasa kita tuh apa ya, bukan juga main comot lain juga gitu. Artinya tuh, oh ini waktu di kitab ini kita udah bahas judul ini. Nah kitab ini kita hanya khusus spesial membahas ini. Ada lagi namanya itu yang spesial juga fiqhul mawaris. Itu kan khusus juga tuh, bahasan masalah waris itu. Bahkan ada khusus kitab yang membahas waris. Fiqhul mawaris, fiqhul munakahat, fiqhul muamalat tadi itu. Awalnya tadi itu fiqhul ibadah semua itu. Fikih ibadah semua yang dibahas itu. Tapi kalau fiqhul ibadah terus-terusan tamat sekolah tidak ngerti masalah membagi waris, kan tidak pernah belajar. Selesai kelas ini, naik kelas berikutnya, tinggal lagi kitab itu tuh. Nanti di kelas berikutnya pindah kitab taharah lagi, taharah mulu dari awal. Maka di situ diperlukan ya apa yang disebut dengan yura'it tardib wa yabtadi'u bil aham. Apa sebab? Fa innal umra, karena waktu. Umur itu ya umur itu udah bahasa kita juga deh, umur kita nih. Atau waktu yang dimaksud iza kana la yattasi'u, jika tidak mungkin cukup
Li jami'il ulumi, seluruh ilmu itu dipelajari ghaliban, umumnya. Seluruh ilmu itu mau dipelajari seluruhnya, tidak mungkin cukup umur kita nih, waktu kita nih tidak cukup dalam dunia pendidikan tuh. Dunia pendidikan formal pun tidak cukup itu. Maka fal hazmu ayyakhuza min kulli syai'in ahsanah. Ambillah mana-mana yang diperlukan. Nah, itu bahasa kitanya tuh. Sesuai dengan kebutuhan, gitulah. Nah, kira-kira tuh. Oh orang tembilahan, oh orang indragiri hilir nih, yang dibutuhkan masyarakat itu bagaimana cara mengelola perkebunan kelapa. Nah, umpamanya tuh kan. Maka bahaslah tentang bab perkebunan. Satu contoh. Ya. Tapi itu kan nanti adanya di bab 8. Nggak apa-apa, langsung ke bab 8. Karena itu yang diperlukan oleh orang inhil. Nah, masalah bab bagaimana transportasi segala macamnya orang inhil tidak memerlukan, tidak usah dibahas. Kalau dibahas dari satu-satu sampai tidak cukup umur kita. Nah, itu maksudnya tuh. Maka ambillah mana yang ahsanu, yang lebih diutamakan atau diperlukan. Nah, inilah yang berorientasi kepada pendidikan profesional. Kejuruan, kejuruan dong. Nah, kejuruan itu kan gitu dia. Jadi dia spesialis saja. Nah, ini dia mau jurusan apa nih yang akan ia dapatkan nanti kalau tamat sekolah ini, dia mau jadi apa ini? Atau kedokteran. Nah, kedokteran tuh menunjang pelajarannya apa di situ? Fisika, kimia, matematika, ilmu biologi. Nah, itu aja dibahas. Cuman masalahnya kalau kita di Indonesia nih, kalau spesial seperti itu tok atau apa ya? Hanya itu aja, nanti dia tidak punya bekal ilmu. Nah, sehingganya kalau di Indonesia nih ada tambahan ilmunya tuh, ilmu bagaimana kepribadian, akhlak, gitu kan. Nah, apalagi kalau ditambah dengan ilmu agama, masa jadi dokter nggak ngerti sama sekali tentang sholat, kan begitu. Sehingga jadi banyak. Tapi kalau kita nggak usah jauh-jauh ke Singapura, jadilah itu. Itu bukan banyak pelajaran setiap, bahkan bukan sekolah yang tadi sekolah khusus, sekolah umum saja. Kalau umum, memang kan mereka itu waktu lebih awal 1 jam sebenarnya. Jadi kalau sekarang ini kita jam 6, Singapura udah jam 7 kan. Tapi sebenarnya masuknya sama. Mereka itu masuk sekolah jam 7. Jam 7. Padahal sebenarnya masih jam 6, makanya masih gelap tuh, udah pergi sekolah. Tapi mereka jam 11, nggak tahu lah kalau sekarang. Saya udah beberapa tahun yang lalu melihat kondisi itu, jam 11 sudah pulang, sejam kita gitu. Karena mereka belajarnya itu apa, kebutuhannya apa ini nih istilahnya dalam dunia kerja, karena orang itu kan orientasinya kerjaan cuman kan sekolah itu. Nah, apa orientasinya? Itu cuman yang di ini. Jadi tidak banyak-banyak kayak kita. Kita ini kan ilmu ini dipelajari, ilmu ini dipelajari, ilmu ini dipelajari. Memang ada plus minusnya. Ya plusnya kita setidaknya tahu lah. Ya, kalau istilah bahasa orang Banjar tuh tarang-tarang upeh. Ya. Tarang-tarang upeh maksudnya upeh niru. Ngerti lah, kalau orang bicara ini nyambung lah dikit, bicara ini nyambung lah dikit, serba dikit gitu kan. Tapi tidak ahli. Nah, ada orang tidak nyambung dengan pembicaraan ini, tapi dia spesialis di sini. Gitu. Jadi keduanya itu memang ada plus minusnya. Tetapi kalau dalam hal kajian kita ini nih, bahwa min kulli syai'in ahsanahu itu adalah sebuah pilihan yang memang dirancang. Jangan terdabal-dabal. Kalaupun terdabal-dabal dalam mempelajari suatu disiplin ilmu pengetahuan, itu hanya memperdalam, tidak dari nol lagi istilahnya nih. Ini yang sudah berkelas ini nih, gitu. Nah, semuanya tuh seperti itu. Saya pernah juga dulu
awal-awal belajar dunia tilawah, seni baca Al-Quran dengan almarhum Kiai Haji Bustami Qadri. Karena awal orang pemula belajar ke situ ikut yang sudah kelas, memang yang dibaca sama, lagunya sama, Bayati, Sobahi, Jasnahawan, Rosikah, Biharkah sama, tapi salah masuk kelas. Awak pemula masuk kelasnya rombongan Pak Ustadz Tarmizi Ahmad, gitu ya, Ustadz Mutalib Hasan. Awak ini masih anak bawang belajar di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa membawakan lagu, tapi kita tidak ngerti itu lagu apa. Nah, itu saya cukup lama seperti itu. Ini lagu apa ini? Tidak tahu. Tangga Nagari apa lagi? Tapi membawakan bisa. Nah, gitu. Kenapa? Karena di kelas ini tidak lagi dibahas nama, kalau begini lagunya ini, namanya tangga nadanya ini, itu tidak lagi dibahas. Yang dibahas di kelas ini, salah masuk kelas. Gitu. Ini contoh. Nah, jadi artinya bahwa dalam dunia pembelajaran itu bisa yang dibahas itu sama, tetapi pendalamannya yang berbeda. Ini pemula. Nah, ini sudah naik kelasnya. Yang dibahas masih sama bab taharah, tapi yang dibahas itu pendalaman. Karena kelasnya sudah kelas lanjutan. Ya, ini pemula, berarti yang dibahasnya masih awal-awal. Seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud min kulli syai'in ahsanah. Wa yaktafi minhu, dan itu dianggap sudah cukup. Ya, artinya cukup pada saat dimana ia memerlukan suatu ilmu pengetahuan tersebut. Ya, kalau bicara ilmu pengetahuan itu tidak akan ada akhirnya, ya, maka ada istilah menuntut ilmu pengetahuan itu seperti minum air laut. Semakin diminum semakin kehausan, kan gitu. Semakin orang menuntut ilmu itu semakin asik itu. Dikira orang yang sudah doktor itu tuh dia puas sudah nih. Enggak. Semakin asik, saking asiknya orang menuntut ilmu itu ada yang lupa dengan berkeluarga loh. Sebenarnya kan ingat kawin lagi. Mau sekolah terus gitu kan. Saking asiknya sekolah gitu. Ada tuh. Ya. Artinya tidak dipikirkan lagi, kecuali udah keluarga, umur dilihat ya. Nah, kawin dulu, kita mau melanjutkan sekolah, ayo sekolah lagi. Ada orang kasihkan seperti itu. Karena menuntut ilmu ini kayak minum air laut, semakin diminum semakin kehausan istilahnya. Jadi harus ada rumus-rumus yang ilmu apa yang perlu itu yang dibahas, tapi selebihnya berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah kira-kira nih kesimpulannya yang dimaksud oleh kajian kita pagi hari ini. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.